What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul Wild Things. Dirilis pada tahun 98, film ini bercerita tentang seorang gadis cantik yang masih duduk di bangku SMA. Namun dia memiliki sebuah hubungan dengan guru di kelasnya. Nah, udah kemana-mana kan pikiran kalian? So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Film dimulai dengan menunjukkan seorang guru bertampang maco yang bernama Sam Lombardo. Ketika itu dia sedang melakukan kegiatan belajar mengajar di hadapan murid-muridnya. Setelah kelas itu selesai, seorang murid cantik bernama Kelly menghampiri Lombardo. Dan murid itu mengatakan bahwa ia ingin menumpang kepada Lombardo karena ibunya gak bisa datang untuk ngejemputnya. Dan sebagai gantinya, dia akan mencuci mobil milik gurunya itu pada hari Minggu. Mereka pun diantar pulang oleh Lombardo bersama-sama dengan seorang temannya yang bernama Jimmy. Ketika sampai di rumah, ibunya Kelly muncul dari balkon dan ngajak Lombardo untuk mampir sejenak sembari minum-minum cantik. By the way, ibunya Kelly ini dulunya emang pernah ada hubungan sama si Lombardo. Tapi ya karena udah putus, makanya Lombardo nolak ajakan ibunya Kelly. Hari Minggu pun tiba dan Kelly datang bersama dengan seorang temannya. Mereka berniat untuk mencuci mobil milik Lombardo sesuai dengan janji yang pernah diucapkan tempo hari. Lalu mereka berdua pun mencuci mobil Lombardo dengan sangat bersih. Ya, sembari main-main air gitulah. Setelah selesai, Kelly menyuruh temannya untuk pulang. Sedangkan dia ikut masuk ke dalam rumah Lombardo. Karena bajunya basah, dia pun langsung menunjukkan bajunya yang basah itu di depan mata Lombardo. Nah, tiba-tiba Kelly keluar dari rumah Lombardi sembari berlari dan dengan wajah yang sedih gitu, serta baju yang sedikit robek. Entah apa yang terjadi di antara mereka, dan saat Kelly berada di rumahnya, dia menangis di depan ibunya lalu mengatakan bahwa dia habis diperkusi sama Lombardo. Ibunya pun sangat marah kepada Lombardo, lalu melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, pihak kepolisian tidak begitu saja mempercayai apa yang dikatakan oleh ibunya Kelly. Karena mereka, para polisi, mengetahui bahwa Lombardo ini memiliki track record sebagai guru dan juga warga negara yang cukup baik. Namun ya dikenal juga sih sering mantap-mantap sama cewek, termasuk si ibunya Kelly ini, si Sandra. Akhirnya Kelly diperiksa oleh seorang detektif yang bernama Detektif Ray dan juga Detektif Gloria. Lalu detektif itu mengatakan bahwa Kelly seperti mengada-ngada jalan cerita yang ada, atau berakting lah bisa dibilang ya. Kemudian Detektif Gloria dan Detektif Ray mendatangi tempat Lombardo bekerja, yaitu di sekolah. Lalu mereka berbicara kepada kepala sekolah di sana, dan kepala sekolah itu pun langsung menyampaikan pesan itu kepada Lombardo. Namun Lombardo membantahnya dan mengatakan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah tidak seperti itu, dan ini hanyalah fitnah semata. Lombardo akhirnya mendapatkan skors hingga kasus ini terselesaikan. Sehabis bekerja, dia pun langsung mendatangi sebuah kantor pengacara. Pengacara itu bernama Mr. Kenneth. Dan pengacara itu pun berjanji kepada Lombardo akan menuntaskan permasalahan yang ada untuk mencari bukti yang sebenar-benarnya, namun dengan bayaran yang cukup tinggi. Mengingat lawan yang mereka hadapi adalah keluarga Sandra yang sudah tajir melintir sejak dahulu kala. Sebelum kembali ke rumah, Lombardo memutuskan untuk menenangkan pikiran dengan cara meminum minuman beralkohol di sebuah bar. Menurutnya ini adalah masalah yang sangat serius.
karena ini menyangkut tentang nama baiknya yang sudah tersebar di seluruh kota. Ketika di perjalanan pulang, Lombardo seperti sedang ada yang mengikuti. Dan benar saja, mobil Lombardo tiba-tiba dipepet hingga akhirnya mobil milik Lombardo terjatuh ke dalam air. Lalu, seseorang yang menabrak mobil Lombardo turun dan langsung menghajar Lombardo hingga dia pingsan. Nampaknya pria itu adalah pacar dari ibunya Kelly. Keesokan harinya, pengacara Lombardo datang ke rumahnya. Lalu mereka bercerita bahwa orang tua Kelly adalah orang terkaya di kota ini. Jadi menurutnya cukup sulit jika harus mengalahkannya. Karena ya bisa aja mereka nyogok atau pakai pengacara yang paling mahal dan juga yang paling terbaik di kota itu. Kenneth pun menyarankan agar Lombardo mengakui perbuatannya saja, supaya hukumannya mendapatkan keringanan. Di sisi lain, detektif itu terlihat sedang menemui salah seorang murid yang diduga pernah melakukan mantap-mantap dengan Lombardo. Murid itu bernama Suzy. Akhirnya, Suzy pun menceritakan kejadian setahun yang lalu di mana gurunya itu yang bernama Lombardo memaksanya untuk melakukan mantap-mantap. Dan menurut detektif, sebaiknya si Suzy ini bersedia untuk dijadikan saksi di pengadilan dalam kasus Kelly. Beberapa saat kemudian, pihak kepolisian memutuskan untuk melakukan penahanan kepada Lombardo. Dan dia ditetapkan sebagai tersangka karena bukti-bukti yang sudah cukup kuat. Dan tak lama kemudian, persidangan pun dimulai. Korban yaitu Kelly diminta untuk memberikan kesaksian di hadapan majelis hakim. Keesokan harinya giliran Suzy yang dimintai kesaksian di muka persidangan. Dan pengacara Lombardo pun mengajukan beberapa pertanyaan kepada Suzy. Dia bertanya kepada Suzy kapan Lombardo menidurinya. Dia pun menjawab pada tanggal 23 April tahun lalu. Pengacara itu pun bilang kalau pada tanggal itu si Lombardo ini sedang tidak berada di rumahnya, melainkan sedang berada di Hawaii dan berlibur bersama dengan pacarnya. Hal itu diperkuat dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pengacara Lombardo. Pengacara itu pun terus mengajukan pertanyaan yang mengintimidasi, lalu mengatakan bahwa Suzy sudah memberikan kesaksian palsu. Hingga akhirnya Suzy pun jujur bahwa sebenarnya hal yang baru saja diungkapkan adalah sebuah kebohongan. Dan dia mau berbohong hanya karena memiliki permasalahan pribadi kepada Lombardo. Suzy juga membuka bahwa dia bekerja sama kepada Kelly. Alasannya pun sama, yaitu karena dendam, di mana sebenarnya dia sangat menyukai Lombardo. Sementara Lombardo lebih memilih meniduri ibunya ketimbang Kelly. Kelly yang kesal akhirnya melempar Suzy dengan gelas minuman. Dan persidangan pun ditutup dengan Lombardo yang terbukti tidak bersalah. Lalu di perjalanan, pengacara Lombardo menyarankan Lombardo untuk menuntut balik keluarga Kelly. Awalnya dia menolak, namun akhirnya dia menyetujui. Orang tua Kelly yang tak mau putri kesayangannya dipenjara akhirnya melakukan segala cara agar bisa berdamai dengan pihak Lombardo. Hingga akhirnya para pihak pengacara pun bernegosiasi, dan orang tua Kelly yaitu Sandra bersedia untuk memberikan ganti rugi atas pencemaran nama baik senilai 8,5 juta US dollar atau sekitar 100 miliaran lah kalau dirupiahin. Karena sudah kepalang tanggung, akhirnya Lombardo berhenti dari pekerjaannya yaitu sebagai guru. Lalu pada suatu malam, rumah Lombardo didatangi oleh Kelly yang tiba-tiba menciumnya. Dan yang lebih gak masuk akal lagi, ternyata di sana juga ada si Suzy. Dan disinilah yang sebenarnya terjadi terkuak. Mereka bertiga itu sebenarnya sekongkol dan ngejebak ibunya Kelly. Dan uang ganti rugi sebanyak 8,5 juta US dollar itu nantinya akan dibagi jadi 3. Dan hal ini semuanya udah diatur sama si Kelly. Dan kemudian
Lombardo mengajak mereka bertiga untuk apa? Untuk threesome tentunya. Oke. Nice. Detektif yang sebelumnya mengurusi kasus ini mulai curiga dan mengatakan bahwa mungkin saja mereka bertiga saling bekerja sama. Dia pun mulai memata-matai Lombardo, lalu menghampiri Kelly dan mengatakan bahwa dia sudah mengetahui persekongkolan mereka. Namun Kelly tetap stay cool dan gak termakan ancaman dari detektif itu. Lalu detektif Ray juga mendatangi Suzy dan mengatakan hal yang sama seperti Kelly. Suzy pun percaya dan termakan omongan Ray. Kemudian Suzy langsung menelpon Lombardo untuk bertemunya. Namun panggilannya selalu dialihkan. Dan dia juga menelpon Kelly saat itu. Kemudian Suzy pun langsung menemui Kelly di rumahnya. Tanpa sadar, ternyata Suzy diikuti oleh detektif Ray yang terus saja memata-matainya secara diam-diam. Kemudian Suzy pun langsung menemui Kelly di rumahnya. Dan detektif Ray pun tetap mengikuti mereka. Namun tak terjadi apa-apa di sana. Kemudian Ray pun akhirnya pulang. Tak lama kemudian Kelly mengajak mereka bertiga untuk bertemu dan memberikan bagian mereka masing-masing. Mereka bertiga pun tiba di suatu tempat. Namun di sini si Suzy terlihat sedang dalam keadaan mabuk berat. Dan dia pun akhirnya dibawa sama Lombardo ke suatu tempat. Dan tiba-tiba dia dibunuh pakai botol minumannya. Untuk menghilangkan jejak, mereka pun mengubur Suzy di rawa-rawa yang sangat sepi. Pada suatu hari, seorang pria menemukan 2 buah gigi di pinggir pantai. Dan dia pun melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Lalu setelah diperiksa, ternyata gigi itu mempunyai kecocokan DNA dengan Suzy. Dan mereka pun beranggapan kalau Suzy sudah mati. Singkat cerita, detektif Ray dan detektif Gloria melakukan investigasi secara mandiri tanpa dilengkapi surat perintah kerja atau yang lainnya. Kemudian Gloria terlihat sedang menginterogasi Lombardo, sementara Ray menginterogasi Kelly. Lalu Ray dan Kelly terlibat cekcok hingga akhirnya Kelly terbunuh pada malam itu. Sementara Ray mengalami patah pada bagian lengannya. Atas kejadian itu, Ray diminta untuk menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada pihak kepolisian. Ray pun mengatakan bahwa dia sebenarnya hanya membela diri karena Kelly yang menyerangnya terlebih dahulu. Akhirnya Ray dipecat dari kepolisian karena tak memiliki izin ketika akan melakukan investigasi itu. Kemudian setelah penyelidikan, Kelly dituduh telah menghabisi nyawa Suzy. Karena Ray melihat Suzy menemui Kelly pada malam terjadinya pembunuhan atau pada malam Suzy menghilang. Lalu scene menunjukkan ketika detektif Ray dan Lombardo bertemu di suatu pulau dan ternyata mereka bekerja sama dalam kasus ini. Dan detektif Ray sengaja membunuh Kelly pada malam itu. Kemudian mereka berdua pergi berlayar menggunakan sebuah kapal. Di tengah perjalanan, Lombardo sengaja membuat Ray terjatuh dengan menggoyangkan kapalnya. Dan setelah berhasil naik, tiba-tiba Suzy berada di sana dan langsung membunuh Ray. Anjir, kegocek anjir. Hebatnya bikin film. Nah, rupanya si Suzy ini cuma pura-pura mati pada malam itu. Dan Lombardo cuma mencabut giginya Suzy secara paksa. Sehingga polisi bisa menyimpulkan kalau si Suzy ini udah mati. Dan di akhir film kita ditunjukkan sebuah scene di mana mereka berdua sedang minum bersama. Dan yap, Lombardo pun mati lemes karena minumannya udah diracun sama si Suzy. Sinting, gila. Keren parah sih ini. Dan ya, film pun berakhir. Oke lah, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, see you.